Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kini kembali kita ikuti sambutan dari Direktur Jenderal Bimas Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Thomas Penturi, MSI, kami silakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingin saya menyapa dengan hormat, saya menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Shalom. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yang telah menyampaikan sambutan virtual Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang juga telah menyampaikan sambutan secara virtual Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Qomas, yang saya hormati dan saya kasihi, orang kekasih senior dan mantan pejabat sebetulnya beliau di Kementerian Agama dan saat ini mengabdi di Masjid Istiqlal sebagai imam besar, juga wakil ketua NU. Mohon maaf kalau saya keliru, Profesor Nasaruddin Umar. Yang saya hormati Ketua Sinode Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Ketua Panitia, para pendeta yang hadir pada perayaan 1 abad GPDI di Indonesia. Yang saya hormati Ketua Umum PGPI Pendeta Dr. Yason Balompapoeng, maaf saya sering menyapa beliau Pak Yason saja. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali dan Ibu Pembimas, para pejabat sipil dan militer, Pak Gubernur yang telah meninggalkan tempat di Provinsi Bali, semua hadirin undangan yang saya hormati dan saya kasihi. Sebetulnya sudah sangat banyak disampaikan sambutan-sambutan oleh para pejabat, mulai dari Bapak Presiden sampai terakhir Pak Profesor Nasaruddin Umar. Sebetulnya saya tidak banyak menyampaikan sambutan, tapi ada beberapa pokok-pokok pikiran yang ingin saya sampaikan bagi kita semua. Pak Profesor dan semua hadirin undangan yang saya hormati. Saya memulai dengan, sebetulnya saya sering mengulang, tapi di depan saya ingin saya mengurai sebuah aksioma yang ditulis oleh Newton dalam buku Axiomata Cives Leges Motus. Itu adalah sebuah hukum dasar dari Newton tentang gerak, tapi kemudian dia berderivasi menjadi hukum aksi reaksi. Bahkan penerusnya melanjutkan dengan hukum kausalitas yang tadi disebutkan. Bahwa semua problem yang terjadi di tengah kita sekalian itu ada sebabnya. Dan kemudian direspon dan menjadi reaksi. Itu sangat-sangat alamiah. Hari ini kita semua ada dalam perayaan 100 tahun Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Tadi sambutan Bapak Ketua Umum jelas bagi kita. Perjalanan sejarah. Dan aksioma tadi mau menunjukkan bahwa salah satu yang penting adalah mencatatkan sejarah.
Mungkin orang Indonesia kadang sulit sekali mencatat sejarah, dan biasa sebuah peradaban akan hilang jika sejarahnya tidak dicatat. Peradaban itu akan lenyap. Makanya peradaban itu akan terus ada jika terus dicatat sejarahnya. GPDI tadi fragmennya jelas bagi kita. 100 tahun dari mana? Saya sendiri tentu sebagai Dirjen Bimas Kristen baru tahu bahwa perjalanannya sebetulnya dari sana. Dan itu catatan-catatan sejarah yang harus terus disampaikan bagi kita. Karena kalau tidak ada catatan sejarah itu, maka kita semua akan kehilangan. Termasuk peradaban sebuah komunitas, sebuah masyarakat. Makanya bagi saya catatan sejarah itu menjadi penting. Kekristenan di Indonesia tidak punya banyak catatan sejarah. Saya pergi ke Taman Mini Indonesia Indah, ada satu kantor Kementerian Agama, beliau tahu. Tapi hanya ada manuskrip dari keislaman di Indonesia. Padahal ini catatan sejarah, walaupun sebetulnya banyak sekali manuskrip tentang kekristenan yang lahir sejak abad pertama. Saudara-saudara kita, Prof. Nasaruddin Umar dan teman-teman dalam sejarah luar biasa sejak abad ke-5 dan seterusnya punya catatan-catatan yang sangat luar biasa. Dan itu menjadi catatan sejarah agama. Dan saya ingin mengingatkan kita, terutama GPDI, catatan ini harus terus dilakukan pencatatan dan mensosialisikan sejarah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita merayakan 1 abad 100 tahun GPDI. Artinya kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi seluruh kehidupan kekristenan yang tadi sebetulnya awal saya bertemu beliau, saya bilang jangan sampai ini baju-baju putih kelihatan kita dari tempat yang berbeda. Tapi beliau menggunakan istilah seperti melihat malaikat. Tapi kalau saya punya celana agak hitam, jas saya agak abu-abu, ada pakai kopiah mirip beliau, orang juga tidak tahu kalau ini Dirjen Kristen. Orang tidak tahu ini dirjennya, ternyata Dirjen Kristen pakai kopiah. Makanya di kantor kementerian Pak Menteri bilang saya kiai Pak. Katanya kalau kiai itu lebih tinggi sedikit dari ustadz. Saya merasa mendapat kehormatan penghargaan. Tapi bagi saya adalah sesuatu yang penting yang harus kita syukuri sebagai bagian dari kekristenan yang ada di Indonesia. Gereja Pentakosta di Indonesia. Ini catatannya. Karena kita tahu bahwa kalau tadi sedikit sejarah Islam, Pak Prof. Nasaruddin menyampaikan, dia bahkan pergi sampai ke Afrika. Kita datangnya dari tempat lain ke sini, ke Indonesia. Dan atmosfer atau ruang yang ada di Indonesia memungkinkan kita bertumbuh. Makanya ungkapan syukur menjadi bagian penting bagi kehidupan kekristenan di Indonesia. Pertama ya setahun lalu juga saya di Bali bersama dengan teman-teman panitia yang kemudian menyampaikan Pak Dirjen nanti kita akan merayakan 100 tahun. Saya membayangkan luar biasa sebetulnya 100 tahun perjalanan itu dan dicatat dan hari ini kita bersyukur karena kita ada di Indonesia. Maksud saya seperti itu. Kita ada di Indonesia. Tadi Pak Presiden, Pak Menteri, bahkan terakhir Pak Profesor Nasaruddin bilang kita ada di tengah kemajemukan. Dan yang paling pokok adalah kita saling memahami dan saling mengerti bahwa kita ada dalam kemajemukan itu. Kita ada dalam perbedaan itu. Itu yang paling pokok. Tapi kalau kita tidak mengerti bahwa kita ada
ada yang berbeda dengan kita, maka akan menjadi persoalan. Saya mungkin cerita, saya dari Ambon. Dulu di Ambon juga agak aneh-aneh kalau saya ada yang bilang, loh kok yang ini pakainya seperti ini ya. Saya bilang memang itu bagian daripada ritual keagamaannya. Jadi tidak harus ada yang merasa berbeda. Kalau saya datang yang putih-putih, saya pikir Pak Nasrullah bilang ini malaikat. Tapi saya bilang, wah ini mungkin pakai, apalagi tadi ada pakai topi yang agak ke Belanda-Belandaan gitu. Dikira kita semua dari Belanda lagi. Dan itu bisa menjadi semacam stereotip terhadap eksistensi kekristenan di Indonesia. Jadi kita bersyukur, yang kedua kita bersyukur karena kita ada di Indonesia dan bisa hidup, bisa berkembang di Indonesia. Yang ketiga dan mungkin terakhir dari sambutan saya, karena kita ada di Indonesia maka kemudian sejarah mencatat keindonesiaan dalam perspektif 45 sampai sekarang itu banyak sekali. Persoalan-persoalan yang kemudian membangun secara positif, tapi juga ada persoalan-persoalan yang menarik kita ke belakang dalam perspektif negatif. Dan saya kira ini persoalan yang menjadi tadi harapan Pak Presiden untuk gereja terutama GPDI untuk terus ada di dalamnya. Apa itu? Membangun kehidupan yang lebih moderat. Sekali lagi, membangun kehidupan yang lebih moderat. Kalau saya pakai bahasa moderat, sebetulnya saya memulai dengan yang tadi saya sebut hukum Newton itu tentang gerak. Gerak itu akan diam, atau sebuah benda tidak akan bergerak jika momentumnya nol. Tidak ada gaya yang bekerja di situ. Artinya apa? Pengaruh ekstrim kiri, pengaruh ekstrim kanan itu tidak akan pernah ada. Makanya dia diam di tengah. Bukan berarti tidak ada energinya. Momentumnya yang nol. Energinya ada, tinggal digerakkan saja. Itu sebetulnya prinsip saya sebut hukum yang tadi. Nah, apa maksudnya dengan poin ketiga saya tentang kehidupan yang moderat? Kalau Pak di Kementerian Agama konsep moderasi beragama. Praktek kehidupan keagamaan yang tidak berkecenderungan ekstrim di kiri dan tidak berkecenderungan ekstrim di kanan. Dia harus ada di titik tengah. Prof. Nasaruddin, saya pernah bertanya kepada seseorang, sekarang dia jadi dirjen di Kementerian Agama. Kira-kira kalau saya menggunakan pengertian moderat dengan menggunakan analogi pendulum, pendulum itu bergerak dari kiri ke kanan. Pertanyaan saya, kapan dia diam dalam kehidupan keagamaan di Indonesia? Ternyata sangat luar biasa dan cerdas. Beliau menjawab saya, jika terjadi dialog antar agama. Harus dikasih tepuk tangan. Jika terjadi dialog antar agama, yang beliau sebut dengan interfaith dialogue. Jika terjadi di situ, maka pendulum itu yang bergerak itu akan diam di satu titik. Kira-kira 3 bulan lalu ada sebuah lembaga dengan Kementerian Agama melakukan namanya dialog atau semacam seminar, simposium terkait dengan agama-agama Abrahamik. Satu kesimpulan penting adalah jika tidak terjadi dialog antar agama, maka peradaban dunia mengalami stuck dan bisa mundur. Sekali lagi saya ulangi. Kesimpulan di sana adalah jika tidak terjadi dialog antar agama, maka peradaban akan stagnan. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau peradaban stagnan itu ya kita bisa bicara macam-macam, tapi peradaban ini stagnan. Ekonomi tidak tumbuh, teknologi tidak tumbuh, semua akan
diam di tempat, bahkan bisa mundur. Artinya bahwa dialog menjadi kunci dari kehidupan keagamaan di dunia. Bahkan di Indonesia konsep ini kemudian kita kembangkan dengan pengertian yang saya sebut. Pak Menteri tadi coba mengurai moderasi beragama, praktek kehidupan keagamaan yang ada di tengah. Saya kira kekristenan juga ada praktek kehidupan keagamaan yang ekstrim, banyak Pak. Dan itu membentur internal agama, bahkan agama dengan agama. Jadi pemahamannya adalah pemahaman agama. Saya kira yang istilah yang paling populer di kalangan Kristen itu fanatik yang berlebihan. Praktek keagamaan yang sebetulnya sepertinya dia ada di surga, padahal realitasnya ada di bumi. Doa Yesus, jadilah kehendakmu seperti yang ada di bumi, atau yang ada di bumi itu menjadi bagian penting dari kehidupan kemanusiaan dalam keimanan sebetulnya. Ini bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Saya berharap GPDI juga ikut serta bersama dengan pemerintah. Saya mencatat harapan dari Pak Prof. Nasaruddin, tapi beliau banyak sekali berbicara di semua level kaitan dengan bagaimana kehidupan keindonesiaan yang lebih baik. Tapi saya sebagai Dirjen Bima Kristen berharap GPDI dalam usia yang ke-100 tahun ini akan mengedepankan konsep praktek keagamaan yang moderat, sehingga memang lilin itu nanti benar bersinar. Lilin itu akan menyala dan dia akan ditaruh di atas, bukan di atas kaki Dian, bukan ditaruh di bawah gantang. Kalau di situ prakteknya, maka saya kira GPDI bersama dengan kekristenan di Indonesia akan membangun Indonesia yang lebih sejahtera dalam kemajemukan Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-100 GPDI. Tuhan memberkati perjalanan gereja Pentakosta di Indonesia. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Thomas Penturi, MSI, atas sambutannya. GPDI semakin